Ingat Jonas, Ya Pak, tahun depan masuk resesi sekarang udah terasa belum tuh Mas Jonas? iya Pak. Sudah mulai terasa Pak ya. Terasanya apa-apa mahal. Betul, kenaikan barang. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini kembali lagi kita akan mendengarkan pesan yang disampaikan oleh Evangelis Dautoni atau Pastor Dautoni di minggu pertama ya. September, masih di September, jadi udah berapa kali? 3 kali yang terbaru ya. Dan sebelum kita mulai kepada videonya, mari kita awali video ini dengan doa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau maha baik sampai hari ini Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Bapa, terima kasih buat segala penyediaan-Mu terhadap kami semua Tuhan dalam kehidupan kami. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan pesan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berikan kami hikmat marifat ya Bapak, agar kami bisa mendengar dan mencernanya dengan baik ya Tuhan. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua yang menonton video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat kemuliaan, tidak terasa ya. Sekarang sudah tanggal berapa nih sekarang? Sudah tanggal 6 September ya. Jadi sebentar lagi mau Oktober. Kemudian November, Desember, selesailah 2024. Nah di video kali ini Evangelis Dautoni atau Pastor Dautoni mengingatkan kita lagi, katanya bersiap-siap dengan resesi 2025. Begitu juga kalau kita tonton ya di TV-TV ataupun di YouTube. Kalau misalkan kita menonton para pakar keuangan, ahli keuangan, mereka juga mengatakan bahwa 2025 itu katanya akan terjadi resesi yang sangat besar ya. Apa ada juga yang ngomong seperti ini, bahkan ada yang ngomong katanya 2025 ini bahkan akan ada pandemi, katanya pandemi yang jauh lebih besar atau jauh lebih menyeramkan daripada corona kemarin. Ya mudah-mudahan ini nggak terjadi ya, mudah-mudahan itu hanya perkiraan saja. Tapi apapun yang akan terjadi, apapun yang akan kita hadapi nanti, saran saya sih untuk kalian semua ya, yang apa yang bisa kita lakukan dari diri pribadi kita yaitu 3 saja ya, 3 macam, yaitu dari sekarang biasakan untuk menabung. Jadi buat kalian semua yang belum punya habit atau punya kebiasaan untuk menabunglah dari sekarang. Kedua, sedikit berhemat dong. Jadi untuk pengeluaran yang tidak perlu, lebih baik jangan gitu. Kita memilah-milah mana yang lebih penting, mana yang tidak penting. Dan yang ketiga tentunya mencari pendapatan tambahan. Karena kalau misalkan kita tergantung pada satu jenis pekerjaan atau satu income atau satu mata air, kalau misalkan sesuatu terjadi dan kita harus kehilangan pekerjaan itu, jangan sampai nanti kita kebingungan gitu ya. Jadi 3 ya, kita belajar menabung, kemudian belajar berhemat, kita memilah-milah mana yang penting, mana yang nggak penting, kemudian juga mencari pekerjaan tambahan. Selebihnya kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Nah sahabat kemuliaan, sebelum kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Evangelis Dautoni atau Pastor Dautoni, kita akan membaca sebuah firman yang saya ambil dari Amsal 3 ayat 11 ya. Amsal 3 ayat 11. Kita buka bersama-sama di Amsal 3 ayat 11 yang berbunyi seperti ini. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Sekali lagi ya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Jadi kita hendaknya, kiranya jangan pernah bosan mendengarkan teguran Tuhan atau peringatan dari Tuhan. Teguran Tuhan itu atau didikan Tuhan itu datang dari mana saja. Bisa datang dari firman itu sendiri, yaitu melalui Alkitab. Bahkan bisa juga datang dari sekitar kita. Apakah dari teman kita, dari guru kita, apakah dari bos kita, apakah bahkan dari orang yang mungkin statusnya lebih rendah dari kita. Adik kita, ataupun pegawai kita, ataupun juga mungkin kalau yang berdagang mungkin customer, nasabah.
dan lain-lain. Pokoknya orang-orang di sekitar kita yang mungkin kita nggak sadari mereka itu menegur. Dimana teguran itu adalah teguran Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita. Nah sahabat yang kemuliaan, kita akan langsung saja mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Evangelis Tony atau Pastor Tony. Sebentar saya minum dulu. Jadi badan saya ini kurang enak dikit ya. Karena untuk beberapa hari ini bukan beberapa hari sih, beberapa minggu yang lalu itu bener-bener panasnya luar biasa ya. Gak siang, gak sore, gak malam, bener-bener panas luar biasa. Tapi 2 hari kemarin tiba-tiba hujan, jadi nggak terlalu enak gitu ya badannya. Tapi untuk aja saya pakai ini nih, pakai minyak gosok GPU ya. Ini GPU ini enak banget kalau digosokin jadi anget gitu ya. Jadi dia angetnya lumayan tahan lama gitu. Saya taruh di sini nih, di bawah kuping gitu ya. Kadang saya taruh di sini juga nih. Ini murah, cuma Rp8.000 aja nih. Jadi 8.000 murah di kantong ya, tapi bisa menghangatkan. Kalau sakit perut juga bisa dioles-oles ke perut. Baiklah sahabat Terang Kemuliaan, sebelumnya jangan lupa dukung terus channel ini Terang Kemuliaan, tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain, agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan biar kalian mau support atau mau dukung channel Terang Kemuliaan ini dalam pelayanannya, kalau mau join member silahkan langsung join member aja ya. So kita langsung saja dengarkan apa yang disampaikan oleh Evangelis Tony atau Pastor Tony. Selamat menyaksikan. Halo Pak Daud. Oke Jonas. Apa kabar Pak? Baik, kita doa Jonas. Ya Pak. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, laut kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Gimana Jonas? Baik Pak. Puji Tuhan, sehat. Iya. Ingat Jonas, Ya Pak. tahun depan masuk resesi, sekarang udah terasa belum tuh Mas Jonas? Iya Pak. Sudah mulai terasa Rasanya Pak, ya? apa-apa mahal. Betul. Kenaikan barang. Daya beli masyarakat turun. Iya, betul. Yang jual rumah banyak. Iya. Properti sulit Pak ya. Suatu negara kalau dalam kondisi ekonomi kurang baik, itu tempat terutama Asia, Indonesia, banyak tempat kuliner pada buka tempat warung atau tempat makan, kafe lainnya menjamur di mana-mana, Jonas. Betul. Betul. Yang jadi kendalanya siapa yang beli kan gitu. Ya, terlalu banyak juga ya. Jadi itu pengaruh juga Jonas. Iya Pak. Gimana menurut pendapatnya Jonas? Betul Pak. Sekarang memang daya beli kurang dan harga sudah mulai banyak naik. Tapi dolar turun Pak ya? Dolar turun kan hanya sesaat aja, karena permintaan daya beli turun. Oh, oke. Ya, Pak. Kan dolar itu naik atau turun dilihat dari pasar secara global toh. Betul. Ekspor import dan pembelian toh. Iya Pak. Itu kan hukum market ya. Ya. Nah ini mau tanya apa Jonas? Saya ingin membahas kutub Pak Daud.
kutuk, karena masih banyak saudara-saudara kita yang masih merasa ada kutuk, ya mereka ketakutan adanya kutuk. Mungkin bisa Kutuk dijelaskan. itu dari atas ke bawah, Jonas. Ya. Dan tidak ada kutuk tumbal mertua. Dari garis keturunan. Mm-mm. Apapun kutuknya, Pak. Karena anak cucu bicara tentang masa depan dan bicara tentang regenerasi. Ya. Setan itu mau menghancurkan masa depan. Makanya adanya kutuk itu dari atas ke bawah, Jonas. Iya. Gimana menurut Jonas? Sampai berapa generasi, Pak, ya? Kalau di Alkitab 3-4 ya. Apakah di perjinahan itu kutuk perjinahan bisa sampai 10 generasi, Pak, ya? Tetap 3-4 ya. Oke. Lalu, Pak, misalnya ini, Pak, ada orang tua dia punya kutuk perceraian dari kakeknya, ya, berarti dari ayahnya. Lalu orang tuanya ini belum bertobat. Lalu anaknya ini tetapi hidup benar di hadapan Tuhan, dia hidupnya nggak aneh-aneh, dia setia sama Tuhan. Apakah itu terkena kutuk, Pak? Kalau dia bertobat dalam Tuhan bebas, Jonas. Langsung bebas ya. Kecuali lahir baru tapi. Ya, lahir baru langsung terputus semua, Pak, ya. Jadi kuncinya adalah untuk bebas dari kutuk adalah bertobat. Ya, Pak Daud. Tanya apa lagi, Jonas? Ya itu aja sih, Pak, tentang kutuk, Pak. Kalau kutuk sumpah serapah itu, Pak, itu harus ada alasan yang kuat. Itu bisa tentang keadilan ya. Ya. Dan spontan ya, itu. Harus ada alasannya yang kuat. Kutuk tanpa alasan tidak bisa. Kalau sumpah serapah. Ya. Sekarang masuk kemarau masih panjang ya, Jonas ya, panas ya. Wah, panas sekali, Pak. Tanaman ini harus airnya ekstra. Panas itu, Jonas. Panas, Pak. Semarang panas. Ini ada yang tanya, Pak Daud, bagaimana cara menolong orang kesurupan dan supaya juga tidak kesurupan? Ya harus hidup dalam Tuhan, minta benteng kuasa darah Yesus. Cara menolongnya adalah didoakan, Pak, ya. Demi nama Yesus didoakan. Oke, langsung tanya jawab. Oke, langsung tanya jawab. Yang pertama. Kamis depan nanti kita ada John Pregador dan temannya. Siapa, Daud? Yang pertama siapa ini? Ya, silakan, Pak Lambert. Ya. Ibu. Malam. Ya. Ya, gimana? Ya. Bapak, ini saya punya anak kecil namanya Ruben Martinez Nusa. Besok ini dia 6 tahun. Tapi dia berbicara mungkin cuma bapak, mama, oma, opa. Selainnya tuh bicaranya belum jelas. Terus dia kita doa ya, minta kesembuhan supaya lancar ya. Itu bagaimana ya, Bapak, dia tidak ada kuasa apa begitu. Namanya siapa? Ruben Martin Lesnusa, Bapak. Kita doa untuk Ruben ya. Iya, Bapak. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, jamlah Ruben Tuhan supaya bicara lancar, bebas dari kutuk roh jahat, kutuk kegelapan. Dari sucikan, jamah Ruben Tuhan supaya bicara lancar dan dipulihkan di dalam nama Yesus. Amin.
Lanjut Jonas. Ya, Terima kasih berikutnya Bapak. Ya. Ibu Esther dari Ambon. Ya, shalom Pak. Halo. Ya gimana Ibu? Ya, Pak. Shalom Pak Daud. Ya, selamat malam. Ini saya suami kami dengan jemaat yang ada di Ambon. Kita Katanya baru apa 4 Ibu? tahun. Ya, pelayanan kami mohon doa Pak. Terus ada jemaat yang sakit stroke, Pak Henry, Ya, kita mohon didoakan kita juga. doa ya. Ada yang mau Aku mohon melahirkan, kuasa ya Yesus Pak. bekerja. Kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, ulurkan tamu Tuhan, sembuhkan jemaat yang lumpuh ini Tuhan, sembuh normal di dalam nama Yesus. Berkati gereja, berkati pelayanan Ibu ini Tuhan, keluarga yang kau pulihkan diberkati, dipulihkan untuk memulihkan, diberkati untuk memberkati, dan nama Yesus dimuliakan di dalam nama Yesus. Amin. Lanjut Jonas. Amin Pak. Ya, Ibu Seriwati. Pak Daud mohon doa biar Tuhan buka pintu berkat bagi keluarga kami dan Tuhan memberikan kesembuhan buat apapun sakit saya saat ini dan melancarkan semua dan memberikan pasangan hidup buat anak-anak saya itu Pak Daud. Kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, berkati Ibu ini Tuhan, doa seorang ibu yang luar biasa Tuhan, untuk kau capai Tuhan, anak-anak yang sudah datang hidup di tangan Tuhan dan cinta Tuhan, bebas dari kegelapan, bebas dari kutuk, dan nama Yesus dimuliakan, berkati ya Tuhan, di dalam nama Yesus HaMashiach. Amin. Amin. Terima kasih. Lanjut Jonas. Ya, Bu Wati silakan. Ya, selamat malam Pastor. Iya, mau Saya tanya apa Ibu? sama saya berdua mau minta didoakan. Saya ada sakit, ini sakit dada, sakit nggak tahu semuanya sakit. Terus minta didoakan supaya sembuh, diberkati. Nah, mama saya juga sakit di jari-jari sama di jantung. Dadanya sakit. Dada. Iya, kita doa ya, sembuhannya. Kita doa ya. Ya. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Darah Yesus sembuhkan. Amin. Amin. Lanjut Jonas. Doanya sampai berapa lama Pak? Maaf. 3 bulan sembuh nanti. Ada Yesusnya sampai 3 bulan ya Pak ya? Iya, oke. Ya. Oh. Lanjut Jonas. Ya, berikutnya Pak Johan. Shalom. Mau tanya Pak Johan? Ya, saya seorang murtadin. Ya, mungkin Bapak bisa melihat background saya. Saya juga terkadang punya kekuatan seperti yang pernah Pak Daud rasakan zaman dulu. Mau Saat tanya ini apa Bapak? Saat ini saya mau menyelamatkan keluarga saya untuk menerima Yesus, terutama ibu saya, bapak saya, saudara kandung, anak-anak saya, karena saya dulu penuh dengan dunia percabulan karena saya dulu Islam. Saya punya anak banyak dari istri yang berbeda. Saya mau hidup lurus karena beberapa kali berkat saya juga tertutup semenjak saya tobat. Saya dibikin nol benar-benar sama Tuhan. Mungkin karena Tuhan mungkin saya rasa Tuhan mau saya mulai dari nol. Dan sekarang udah mulai, puji Tuhan, walaupun masih banyak yang sirik yang ingin menutup berkat saya rasakan itu. Cuma terkadang kalau mau saya kembalikan ilmunya mereka, saya takut mereka kenapa-kenapa Pak Daud, dan saya tidak mau menggunakan ilmu seperti itu lagi. Sekali kita doa ya. Siap. Kita doa. Aku mohon kuasa Yesus bekerja,
pulihkan hidupnya, pulihkan rumah tangga, pulihkan keluarganya Tuhan. Bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, pulihkan rumah tangga, pulihkan keluarga untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, berkati anak-anaknya. Dan nama Yesus dimuliakan, jauh saya berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Oke, Jonas. Terima kasih Pak Daud, Tuhan memberkati. Sobat Terang Kemuliaan, itulah tadi apa yang telah disampaikan oleh Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony. Kiranya apa yang disampaikan bisa kita cerna dengan baik ya. Jadi Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony terus memperingatkan kita akan tahun 2025 resesi katanya. Makanya tadi saya udah ingatkan di awal video ya. Jadi 3 langkah yang bisa kita lakukan dari pribadi kita, yaitu pertama dengan mulailah menabung buat yang belum menabung, kemudian berhemat, memilih mana yang lebih penting atau tidak penting untuk pengeluaran, dan ketiga mencari income tambahan. Selebihnya kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Sahabat kemuliaan, apabila ada di antara kalian yang terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony, silahkan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Zoom yang dilakukan oleh Yefta Ministry ataupun Tom Hiles TV. Dan mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony selalu diberikan kesehatan tentunya, agar beliau dapat melakukan pelayanannya dengan baik dan juga mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Sahabat kemuliaan, mungkin sampai di sini ya video kita kali ini, dan kita akan tutup video ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas pesan yang sampaikan. Terima kasih Bapa, Engkau Maha Baik. Bapa, pimpin kami semua ya Bapa dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Sertai kami Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami Bapa. Berkati kami semua yang telah menonton video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Terang Kemuliaan, sekali lagi jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan, tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain, agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan apabila kalian semua ingin mendukung pelayanan dari channel Terang Kemuliaan dan ingin join membernya, silakan join, silakan bergabung. Tinggal lagi ke halaman utama dari channel Terang Kemuliaan dan klik join. Sahabat Terang Kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini, dan saya berdoa untuk kalian semua kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalannya harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.